Lorong belakang kos Bunarti. Sebuah kos tua di Yogyakarta menyimpan kisah kelam tentang pembunuhan seorang mahasiswi bernama Ratna yang jasadnya ditemukan mengenaskan di lorong belakang. Sejak itu, tangisan perempuan kerap terdengar setiap malam, memanggil, meminta pertolongan. Ini bukan fiksi. Kisah ini benar-benar terjadi. Beranikah kamu mengetahui kisah lengkapnya? Cerita ini diceritakan oleh kakakku Aldi yang pernah kuliah di Yogyakarta pada tahun 2003. Ia menempati sebuah rumah kos tua yang dikelola oleh seorang ibu sepuh bernama Bunarti. Rumah kosnya terletak di kawasan Jalan Kaliurang, cukup tersembunyi dan tua, berdiri sejak tahun 70-an. Murah, sunyi, dan katanya ada aturan tak tertulis di sana. Jangan keluar ke lorong belakang setelah jam 10 malam. Itu peraturan paling pertama yang disampaikan Bunarti saat Aldi masuk sebagai penghuni. Awalnya, Aldi pikir itu cuma aturan untuk keamanan atau mencegah orang merokok sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata larangan itu menyimpan cerita yang jauh lebih kelam. Beberapa malam pertama biasa saja, tapi masuk minggu ketiga, Aldi mulai merasa hal-hal aneh. Pintu kamarnya sering berderit seperti dibuka sedikit, padahal ia yakin sudah mengunci. Lalu ada suara ketukan pelan di jendela tiap lewat tengah malam. Tapi jendela kamarnya menghadap tembok. Tidak mungkin ada orang di sana. Puncaknya terjadi malam tanggal 13 Maret. Pukul 1:30 dini hari, Aldi terbangun karena mendengar isak tangis perempuan dari lorong belakang. Tangisan itu lirih, pelan, seperti seorang yang sedang kesepian dan sangat terluka. Karena penasaran, Aldi membuka sedikit pintu kamarnya dan mengintip ke lorong. Ia melihat bayangan perempuan duduk di ujung lorong. Rambutnya panjang, kepalanya tertunduk, dan baju putihnya basah oleh darah. Keesokan paginya, Aldi memberanikan diri bertanya ke Bunarti. Awalnya, beliau tak ingin bicara, tapi setelah didesak, akhirnya ia berkata dengan lirih, "Kamu sudah dengar ya? Tolong jangan ganggu. Dia cuma menangis. Tidak akan menyakiti kalau tidak diganggu." Lalu Bunarti menceritakan kejadian yang pernah terjadi di kos itu tahun 1985. Seorang mahasiswi bernama Ratna kos di kamar ujung, dekat lorong belakang. Ia dikenal pendiam, rajin, dan tertutup. Ternyata, selama beberapa bulan, ia menjalin hubungan diam-diam dengan pacarnya yang sudah bertunangan dengan wanita lain. Suatu malam, mereka bertengkar hebat di kamar. Warga sekitar tidak terlalu menghiraukan karena mengira itu urusan pribadi. Tapi, keesokan paginya, Bunarti menemukan jejak darah di lorong belakang. Setelah ditelusuri, ditemukan tubuh Ratna terkapar tak bernyawa di bawah pohon pisang. Tubuhnya sudah membiru, penuh luka tusuk. Pacarnya melarikan diri. Sampai hari ini tidak pernah tertangkap. Setelah kejadian itu,
hampir semua penghuni kos pindah. Tapi suara tangisan Ratna masih sering terdengar di malam hari. Khususnya kalau tanggal 13 atau hari Jumat Kliwon. 3 hari setelah Aldi melihat sosok perempuan itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan ke lorong belakang dan di sana Ratna berdiri. Wajahnya pucat dan matanya basah. Ia berkata pelan, "Aku tidak selesai. Dia masih bebas. Tolong." Malam itu Aldi bangun dengan keringat dingin. Di bawah pintu kamarnya ada genangan air merah, seperti darah yang merembes dari lorong. Esoknya, Aldi memutuskan pindah kos. Beberapa tahun kemudian, rumah kos itu akhirnya ditutup. Tidak ada lagi yang mau tinggal di sana. Lorong belakang ditutup tembok oleh Bu Narti sebelum ia wafat. Tapi warga sekitar masih sering mendengar suara tangis dari belakang rumah itu. Kadang juga terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang yang berjalan mencari keadilan yang tak pernah datang.